Ada yang lucu yang dilakukan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan, Pak Anies dan Cak Imin, hanya mau dapat surat keterangan sehat saja meski ngundang-undang wartawan agar bisa diliput gitu loh. Ini makin menunjukkan pasangan Amin kebingungan untuk memoles diri mereka sendiri supaya jadi perhatian publik. Ya mungkin keduanya sudah tidak tahu harus pakai cara apa agar dukungan pada mereka makin membesar. Kayaknya mereka buntu menciptakan momentum mesti melakukan apa. Berbagai upaya yang sudah ditempuh tidak jadi perhatian rakyat, sehingga nih kegiatan nyari surat keterangan sehat sebagai syarat daftar Capres-Cawapres diberitahukan pada wartawan. Sebelumnya nih Pak Anies juga woro-woro pas mau nyari SKCK di Baintelkam Polri juga kasih tahu wartawan juga loh. Padahal Capres Prabowo dan Ganjar tidak pernah kegiatan sepele begitu memberitahu media. Nah, kerjaan tim baja Badan Pekerja Pemenangan Amin sebenarnya ngopo? Ngapain? Apa mereka hanya ngatur jadwal saja? Wah, bila tim sukses sekedar mencatat agenda, membuktikan level mereka belum nyampe untuk ikut kontestasi Pilpres, belum ada pengalaman yang mumpuni itu. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati hari ini. Dengan mengendarai sepeda, Anies Baswedan goes menuju ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani medical check-up atau pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 Oktober 2023 mendatang. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Gara-gara belum ada komandannya, jadi mau buat ide aktivitas pada nggak berani memutuskan. Atau penyebabnya duit untuk menjalankan panggung-panggung pentasnya Anies Cak Imin tidak lancar gitu maksudnya. Terpaksa kegiatan remeh-temeh diberitahukan ke media. Ya, semoga amunisi pertarungan kontestasi tahun depan ini masih tetap ngalir, walaupun banyak orang berkesimpulan sebaliknya. Orang menganggap tertangkapnya Pak Joni G. Plate dan Pak Sahrul, dua petinggi Nasdem itu, juga memiliki jabatan menteri loh, akan mempengaruhi Koalisi Perubahan merealisasikan aktivitas yang sudah direncanakan. Faktanya kita lihat sekarang ini, Anies Cak Imin terlihat berjalan hanya bersama PKB, tidak tampak Nasdem dan PKS di aktivitas mereka. Jadi pertanyaan besar di kepala kita nih, kondisi ini mencerminkan kasus dugaan korupsi BTS dan kasus di Kementan berdampak besar pada Koalisi Perubahan. Kita tidak juga memilih, kita juga tidak melihat nih PKS memberi respon pada kasus yang dibongkar Kejaksaan dan KPK. Bisa jadi mereka sadar makin membela diri tidak akan menguntungkan di Pilpres tahun depan, atau dalam pemikiran Pak Anies dan Cak Imin, sementara memegang keyakinan penting tiap hari muncul di pemberitaan. Apapun aktivitasnya, seremeh apapun kegiatannya, pemberitaan di media mainstream diharapkan menutup atau jadi pengganti batalnya kegiatan besar yang sudah diagendakan. Kan banyak pemeriksaan kesehatan ini, sowan ke Yayi di Jawa Timur, diskusi dengan mahasiswa di kampus, nyari SKCK di Mabes Polri, mudah diliput media tanpa mengeluarkan sumber dana yang besar itu. Nah, apa pasangan Amin atau Mbak Leni, agenda jalan sehat di Makassar tuh siapa yang nganggup keluar duit buat mereka? Acara di Makassar gimana? Yang datang kan nggak banyak. Lah hadiahnya saja mobil loh, umroh dan beragam hadiah lainnya. Nah, hadiah hanya ember, sepeda, TV, kipas angin, kompor gas. Oh, sing melu ya ora akeh gitu. Yang ikut nggak banyak itu waktu di Makassar. Baik nih Pak Anies dan Cak Imin, sama-sama cari surat keterangan sehat
ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Kedua tidak datang bareng. Caimin sudah minggu lalu. Pak Anies menuju rumah sakit dengan bersepeda. Waktu nyari SKCK, dia diboncengin motor. Namun upaya menarik perhatian masyarakat dengan alat transportasi itu biasa-biasa saja. Mungkin Pak Anies merasa masih jadi gubernur kali ya, bakal banyak yang mengerubunginya. Nyatanya yang menghampiri dirinya hanya 1-2 orang loh. Itu pun hanya menyalami saja. Tidak ada yang minta foto bareng, apalagi teriak-teriak histeris. Malah beberapa warga lain tetap melanjutkan kegiatannya biasa, tidak tertarik mendekati sama sekali. Caimin juga sudah cek kesehatan di lokasi yang sama. Keduanya membutuhkan surat keterangan sehat yang jadi syarat guna daftar pasangan Capres-Cawapres yang harus difahami masyarakat. Surat keterangan sehat dengan pemeriksaan kesehatan Capres-Cawapres tentu berbeda. Surat keterangan sehat tidak memeriksa secara detail. Apapun nanti bila sudah ditetapkan sebagai Capres-Cawapres, cek kesehatan akan difasilitasi oleh KPU. Baru nih di tahap ini, pemeriksaan bakal lebih menyeluruh, termasuk kesehatan mental alias psikologi. Walaupun mereka merupakan pasangan pertama yang sudah mendeklarasikan diri, anehnya nih elektabilitas Anies Caimin tak kunjung membaik. Mestinya keduanya memilih keunggulan, bisa mengenalkan sejak awal pada publik. Tidak kunjung membaiknya elektabilitas koalisi perubahan ini membuktikan bila pemilih Indonesia sudah berbeda dengan pemilih awal tahun 2000-an. Saat itu ya, kondisi pemilih mudah bersimpati pada capres yang dikesankan tidak diinginkan penguasa. Bisa jadi nih, Pak Anies memang berusaha narik simpati pada isu itu. Sayangnya dia lupa, pengetahuan masyarakat sudah berubah. Mereka punya tolak ukur sendiri, yakni rekam jejak calon jadi patokan utama. Di sisi lain, karakter capres sepertinya jadi pegangan utama untuk menentukan siapa capres yang akan dipilih. Tim sukses Prabowo yang lumayan cukup cerdik nih, memoles Menhan tampil di depan publik berbeda jauh dengan yang disampaikan di 2 pilpres yang gagal dimenangkannya. Dulu Pak Prabowo itu kalau tampil meledak-ledak malah cenderung sok-sokan membakar semangat para simpatisan. Hasilnya tidak menggembirakan. Selain meledak-ledak nih, Pak Prabowo juga menyerang habis-habisan Jokowi dengan berbagai tuduhan. Sekarang kita lihat pribadi yang berbeda menjauhi cara berbicara ngotot, mengurangi kata-kata atau kalimat menyerang lawan, menerima dengan lapang tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kita patut hati-hati dan waspada kepada perubahan yang terjadi di pribadinya Pak Prabowo ini. Pak Ganjar menampilkan sosok yang apa adanya. Masih sama dengan waktu beliau nyalon gubernur, dia jadi sosok yang lebih matang, tahu kapan bicara tegas, bagaimana mengomentari isu yang menjatuhkan dirinya, pun juga hati-hati mengomentari sosok lawan. Kemampuan ini sudah bawaan dari dulu, malah sejak jadi anggota DPR loh. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu relatif tidak banyak berubah. Maka dari itu, masyarakat harus memahami bagaimana menilai seseorang calon pemimpin yang egaliter, yang santun, yang bisa menempatkan diri, kapan harus pasang badan, kapan harus tegas, dan kapan tidak memojokkan pihak lain. Karakter yang lengkap dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menapak jalan bersaing dengan negara lain, untuk tetap memberi kontribusi, menegakkan kedaulatan negara, serta tidak mudah larut dalam arus bujuk rayu negara besar. Kewaspadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.